Oke adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bertemu lagi dengan Saila dalam acara responsi tryout simulasi ASAP ya atau PAT tahun pelajaran 2023-2024. Baik adik-adik, insya Allah hari ini Saila akan membahas soal-soal yang kemarin keluar di tryout di Komoba ya, khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ya. Baik. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai suatu kegiatan, baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu, menerima informasi, menerima ilmu, ya. Dan kita mulai kita semua. Baik adik-adik, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, seperti apa soalnya? Oke, kita lihat ya. Maaf ini udah keklik tadi ya. Kita lihat pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan yang berkaitan dengan puisi rakyat ya. Oke, dan di nomor 1 ini ada pertanyaan tentang gurindam. Nah, adik-adik tahu kan ciri-ciri gurindam itu seperti apa? Baik, nah gurindam itu ini hampir mirip dengan teka-teki, gimana? Hampir mirip dengan pantun, tetapi beda ya. Kenapa beda? Karena gurindam ini terdiri dari 2 larik saja, sementara pantun itu terdiri dari 4 larik ya. Kemudian suku katanya itu di tiap lariknya itu 8 sampai 12 suku kata ya. Kemudian ujungnya itu ya rimanya itu a itu ya artinya bukan ujungnya harus selalu a ya, tetapi sama bunyinya. Jika bunyi ujungnya itu a maka a lagi ujungnya. Jika bunyi ujungnya itu atau rimanya itu i maka i juga ujungnya seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Nah, dari 4 option ini, dari 4 pilihan ini sudah ketahuan kan ya? Yang mana yang termasuk ke dalam gurindam. Tadi saya sebutkan bahwa cirinya yang pertama adalah terdiri dari 2 larik. Ya, oke. Jadi isinya yang 2 dan 4. Nah, adik-adik, saya informasikan juga bahwa gurindam itu disebut juga pantun nasihat. Kenapa? Karena isinya berupa nasihat. Itu ya, hampir semuanya itu berupa nasihat. Oke, kita lihat di sini. Nah, siapa menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita nih. Artinya siapa yang suka berdebat itu ya, mempermasalahkan suatu perkara, nah itu kelaknya pasti berduka. Jadi senang sekali adu omong dengan orang lain gitu ya. Senang sekali saling saut-sautan gitu ya. Nah, kelaknya pasti berduka cita. Nah, itu jadi adik-adik kalau tidak ingin berduka cita di kemudian hari, hindari yang namanya dengan silang sengketa ya. Oke. Nasihat kan ya. Oke. Kemudian yang kedua, pilihan yang keempat ya, barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya yang beroleh berkat. Barang siapa, ini siapa ya? Bukan siapa. Barang siapa meninggalkan zakat, nah, zakat akan ya. Oke, zakat adalah hartanya yang beroleh berkat. Artinya, jika kita tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat untuk harta kita, membersihkan harta kita, maka tidak ada 1 rupiah pun, 1 gram pun harta kita yang 1% pun gitu ya, yang diberkahi sama Allah gitu ya. Artinya ini nasihat bagi kita untuk selalu menunaikan zakat itu ya, baik itu zakat fitrah, zakat mal itu ya, dan zakat-zakat lainnya ini ya. Agar apa ya, agar harta kita bersih, apa yang sudah kita peroleh dengan susah payah gitu ya, kemudian kita bersihkan dengan
mengeluarkan zakat. Gitu ya, karena siapa tahu ya di balik apa materi yang kita dapatkan, misalnya nih masih ada pasir-pasir tanah-tanah kotor ya apa nempel di harta kita. Nah, maka kita bersihkan dengan apa mengeluarkan zakat gitu ya, supaya sesudah bersih juga berkah juga ya harta yang kita peroleh. Oke, jadi ini isinya 2 dan 4. Baik adik-adik. Oh, nomor 2 ini kepikir juga ya, Mama. Masih tentang puisi rakyat. Nah, kalau tadi gurindam itu terdiri dari 2 larik, kalau pantun itu terdiri dari 4 larik. Larik itu baris ya adik-adik, baris. Dalam satu baitnya itu terdiri dari 4 baris. Oke. Kemudian suku katanya 2 sampai 14, kemudian ada juga yang mengatakan 2 sampai 13. Oke, it's okay. Kemudian em, rimanya, nah rimanya itu berbeda dengan gurindam ya. Kalau gurindam itu AA, kalau pantun itu ABAB. Ingat tadi ya, AA itu bukan berarti ujung itu harus A semua, tapi bunyinya sama gitu ya. Nah, kenapa sekarang jadi ABAB? Oke. Nah, kalau patun ABAB itu artinya kalau di larik pertamanya itu apa namanya? Rimanya itu suaranya itu ujungnya I, maka upayakan baris yang keduanya itu beda itu ya. Misalnya ujungnya itu A, oke. Nah, kemudian larik yang ketiga itu samakan rimanya dengan larik yang pertama yaitu A ujungnya. Jadi kalau di ujungnya I berarti I lagi. Nah, kemudian yang kedua itu samakan dengan larik yang keempat gitu ya. Kalau kan B itu ya. Nah, artinya harus berbeda dengan yang lari yang pertama. So kalau A ya kalau I lari keduanya A, maka lari keempatnya harus A lagi. Dan ingat kalau di Gurindam itu lari pertama dan lari keduanya itu berupa isi gitu ya. Isi itu berarti kalimat yang bermakna ya itu ya. Nah, kalau bukan maksudnya bermakna itu nggak ada artinya. Kalau tidak bermakna tidak ada artinya bukan ya. Maksudnya eh, apa isi ya, dua-duanya itu berupa isi. Nah, kalau di pantun itu larik pertama dan larik keduanya itu berupa sampiran atau kulit. Jadi pengantar saja. Nah, isinya ada di mana? Isinya ada di kalimat ketiga dan keempat. Gitu adik-adik ya. Kita coba ya. Burung dara jatuh dari sarangnya ikan lele tak punya sisik. Jika kau tulus mencintainya, jagalah dia dengan baik. Ya, oke. Kita lihat nah, mana sih apa namanya? Nah, ini yang disebut dengan sampiran ya. Oke, ini sampiran atau kulit. Nah, itu ya kulit. Nah, ini ujungnya nyah dan ini sik. Berarti ini A dan D ya. Kemudian, nah tadi 1 dan 3 tuh harus sama ya. Nah, berarti ini nyah tuh sama ya. Nah, kemudian ini sik atau ini juga ik. Nah, ini sama ya. Oke, ujungnya sama. Berarti ini yang B. Begitu adik-adik. Jadi namanya A, B, A, B. Ya. Suku kata, adik-adik ingat suku kata itu suku kata seperti ini ya. Oke, burung. Ada berapa suku kata adik-adik? Nah, burung itu ada 2 suku kata. Gimana dia ngitungnya? Burung. Nah, ini aja. Dijeda. Burung. Darah ada berapa berarti? Da, jatuh, dari, sarangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, pokoknya di antara 8 sampai 12, 8 sampai 13. Gitu ya. Oke, jadi isinya yang mana? Oke, larik isi. Nah, ini dan sorry, ke 1 dan kedua itu kulit atau sampiran, namanya sampiran. Ya, sampiran, sorry. Kalau ini ke 3 dan ke 4 itu namanya isi. Oke, jadi ini isinya yang 3 dan 4 ya. Oke, ini ya. Sorry. 3 dan 4. 3 dan 4. Jadi kita coba.
Kemudian kita lihat nomor ketiga. Ketiga. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari rajinlah kau belajar, pastilah kau menjadi cerdas. Baik. Pertanyaan nomor 3 itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan ciri-ciri atau ciri kebahasaan ya, ciri kebahasaan dari pantun. Oke, nah salah satunya di pantun itu cirinya itu adalah kalimat yang berisi ajakan. Ajakan ya, ajakan itu seperti apa? Misalnya nih, ada yang ditandai dengan kata ayo, ada yang ditandai dengan kata marilah. Nah, selain kata itu, maka kalimat ajakan bisa ditandai dengan adanya kalimat perintah, bukan kalimat perintah maksudnya ya seperti kalimat perintah ya, tapi berubah ajakan. Ujungnya itu ya kata kerja tambahlah, itu ya kata kerja tambahlah. Ingat ya kata kerja, kejarlah, belajarlah, apalagi cucilah, apalagi tidurlah, istirahatlah, belilah. Nah, itu disebut dengan kata kerja tambahlah ya. Jadi, kalimat berisi ajakan pada bait tersebut terdapat pada huruf bernomor ya. Oke, kita lihat. Hari Minggu pergi ke pasar, bukan. Ini bukan kalimat ajakan. Beli sayur dan juga beras, bukan juga kalimat ajakan. Tapi ini kalimat berita ya, berupa informasi. Dan biasanya kalimat berita itu adanya di lari ke satu dan lari kedua. Kemudian tiap hari rajinlah kau belajar, pastilah kau menjadi pintar. Ada dua yang ujungnya lah. Kira-kira menurut adik-adik yang mana nih isinya? Yo, ada yang tahu? Iya. Jadi yang tepat itu adalah kalimat yang ketiga. Yang mana? Maaf, yang manakah? Rajinlah. Ya. Oke, kalau yang ini pastilah, ini bukan kalimat ajakan. Pastilah itu artinya pasti kau menjadi cerdas. Pakailah itu hanya untuk menekankan. Pastilah kau menjadi cerdas. Pastilah itu ya, menekankan dan untuk menyempurnakan suku kata. Ya, oke, sip. Jadi isinya ya. C. Alright. Kita lihat nomor selanjutnya. Nomor 4. Nomor 4. Wah, ini juga udah barusan keklik ini ya. Oke. Kita lihat nomor keempat. Yang ditanyakan adalah kata penghubung tujuan. Nah, adik-adik, ini berarti apa namanya, soalnya berkaitan dengan konjungsi ya. Ingat, konjungsi. Konjungsi itu ada banyak sekali, tapi kalau adik-adik bisa merangkumnya dengan baik, ingat yang termasuk ke dalam kata hubung itu apa saja, jenis kata hubung itu ada apa saja, pastilah adik-adik tahu. Nah, kalimat yang berisi kata penghubung tujuan, nah, kata penghubung tujuan itu termasuk ke dalam konjungsi subordinatif, ya. Oke. Nah, yang termasuk ke dalam kata hubung tujuan itu ada tujuan. Ya, kata hubung tujuan. Kata hubung tujuan itu ada agar, ada untuk, ya. Kemudian agar untuk ya. Nah, kita lihat ya. Meski sudah uzur, rozak masih gesit dan cekatan. Nah, kalau meski, ini meskipun, bentuk manik dan kata meskipun ini termasuk ke dalam kata hubung konsesif atau berseberangan, berlawanan, gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Aktivitas laki ini memang sangat luar biasa. Begitu bangun tidur, begitu bangun pagi, ia sudah memikul cangkul menuju sawahnya. Ia harus mengayunkan cangkulnya untuk membongkar tanah yang mengeras. Jadi ada di keempat. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik. Sip. Oke. Yang kelima, kalimat tunggal pada teks tersebut adalah, oh, apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal itu adalah, ingat tunggal itu satu. Ya. Bineka Tunggal Ika, tunggal itu satu. Ya.
Nah, ya apanya sih yang satunya? Jadi kalimat tunggal itu hanya memiliki unsur-unsur kalimat terdiri satu saja. Subjeknya satu, predikatnya satu, ya objeknya satu, kata keterangannya juga satu. Jadi belum ada yang diperluas. Nah, kalau yang sudah ada yang diperluas salah satu unsurnya, maka itu termasuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat. Ya kalimat majemuk, mohon maaf, ya ada kalimat majemuk. Baik itu kalimat majemuk bertingkat atau campuran. Ya, oke. Jadi kalau sudah ada konjungsi dalam kalimat. Nah, dalam satu kalimat ya, maka itu termasuk sudah bukan kalimat tunggal lagi. Itu sudah termasuk ke dalam kalimat majemuk. Ya, kenapa? Karena kalau sudah ada apa namanya kata hubung dalam satu kalimat, maka itu berarti salah satu unsurnya itu ya, salah satu atau lebih ya, itu berarti sudah lebih dari satu adik-adik. Jadi itu menggagalkan syarat menjadi kalimat utama karena unsurnya sudah lebih dari satu ya. Oke, kita lihat meski ini termasuk ke dalam eh, apa kata hubung ya. Kemudian artis lagi ini memang sangat luar biasa. Ini ada kata hubung tidak ada. Begitu bangun pagi ia sudah memikul cangkul menuju sawahnya. Ini ada? Ada nggak? Oke, ini begitu bangun pagi ya kata begitu apa ini bisa diganti dengan kata setelah bangun pagi itu segera setelah begitu itu ya. Oke, ia harus mainkan cangkulnya untuk memukar tangan yang mengeras. Nah, ini untuk itu adalah kata sambung nih, kata hubung tadi yang tujuan. Jadi yang tidak mengandung apa penghubung itu adalah yang nomor 3. Oke, nah ini kita lihat ini nomor yang ke-6 yang ditanyakan. Oke, adik-adik ingat ya, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kan lumayan panjang tuh ya. Nah, bagus-bagus sih, syukur-syukur sih kalian itu membacanya dengan teliti, sabar dan teliti ya, gitu. Jangan iya sih dibaca tapi udah selesai gitu ya. Akhirnya banyak informasi yang miss. Jadi pas begitu baca pertanyaan nggak bisa ya, harus balik lagi baca. Ya, jadi upayakan membacanya itu dengan sabar dan teliti gitu ya. Walaupun cepat tapi sabar teliti ya. Oke. Kita lihat yang ditanyakan adalah, nah ini peristiwa yang menunjukkan penyebab terjadi konflik pada kutipan tabel tersebut adalah, kita lihat, penyebab terjadinya konflik. Nah ini termasuk konflik, nah, ini masuk ke dalam plot ya, atau alur cerita. Alur cerita itu ini dalam apa namanya tabel atau apa dongeng lainnya, cerita lainnya. Ini baik itu cerpen gitu ya. Nah, pasti ada yang sebut ya unsurnya itu ada yang disebut dengan komplikasi. Nah, di tahapan komplikasi itu ada yang disebut dengan penyebab terjadinya konflik, kemudian konfliknya apa, kemudian akibat dari konflik itu. Gitu ya. Oke, nah di sini yang ditanyakan adalah penyebab, berarti alasan terjadinya konflik. Kita lihat dulu, berarti harus tahu dulu ya konfliknya apa. Oke, kita lihat pada suatu hari si rusa berjalan-jalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan kura-kura yang kelihatannya mondar-mandir saja. Kura-kura, apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya si rusa. Aku sedang mencari sumber penghidupan, jawab si kura-kura. Jangan berlaga engkau, hai kura-kura. Engkau hanya mondar-mandir saja, namun berlaga dengan mencari sumber penghidupan. Si kura-kura berusaha menjelaskan, namun si rusa tetap marah. Bahkan si rusa mengancam akan menginjak tubuh si kura-kura. Si kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Nah, udah mulai nih. Si rusa sangat marah mendengar tantangan si kura-kura untuk mengadu betis. Ia pun meminta agar si kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. Tantanglah sekeras-kerasnya, semampu yang ku bisa lakukan, tantang si rusa. Jika aku menendang betismu, engkau akan jatuh dan tidak bisa membalas menendangku, balas si kura-kura.
Si rusa kian marah mendengar ucapan si kura-kura itu pun menendang dengan kaki depannya sekuat-kuatnya. Kebayang apa yang ditendang sama si rusa? Iya. Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi. Ia lalu menggelindingkan tubuhnya. Ketika hampir tiba di dekat tubuh si rusa, ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Si kura-kura mengincar hidung si rusa. Begitu kerasnya tempurung si kura-kura mengena hidung hingga hidung si rusa. Oke, kebayang ya? Iya, yang ditendang sama si rusa itu kan kura-kura. Tahu kan kura-kura punya apa? Punya tempurung ya, atau kalau dalam bahasa Sunda namanya batok ya. Itu yang ditendang kan batoknya tuh, yang ditendang tuh tempurungnya. Yang ada apa? Kan ditendang sekuat-kuatnya. Yang ada apa? Si kura-kura iya terpental ya karena ditendang. Akhirnya dia gitu ya, langsung dia apa si tempurungnya itu dia kenakan ke hidungnya si rusa ya. Oke, nah konfliknya tadi apa, si rusa marah ke si kura-kura karena ucapan si kura-kura ya. Kemudian ia pun menendang dengan kaki depannya sekuat-kuatnya. Nah, ini adalah konfliknya. Sebabnya apa? Nah, kalau penyebab, penyebab itu pasti sebelum terjadi konflik, terjadi masalah, pasti penyebabnya ada di sebelum masalah ya. Artinya adik-adik carilah di sebelum paragraf yang mengandung konflik. Kira-kira menurut adik-adik apa? Hmm, iya, di sini ya. Ini, oke, jadi, nah ini dia. Ini, tuh ya. Nah, ini udah mulai. Nah, ini si pura-pura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Si rusa sangat marah mendengar tantangan si pura-pura untuk mengadu betis. Ia pun meminta agar si pura-pura mengundang betisnya terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi ini penyebabnya adalah kita lihat. Betul. Jadi si rusa marah karena tersinggung dengan ucapan si pura-pura. Ya, oke. Jadi ini isinya yang B. Oke. Kalimatnya mana tadi yang menunjukkan bahwa si rusa itu tersinggung dengan jawaban si pura-pura? Nah, ini dia nih. Ini. Ya, yang buktinya. Itu. Ya, ini bukti jika si penyebab konfliknya itu adalah karena si rusa marah mendengar ucapan si pura-pura. Nah, ya, emang si kura-kura bilang apa? Nah, ini nih. Nah, ini sorry. Si rusa sangat marah mendengar tantangan si kura-kura untuk mengadu betis. Jadi ngadu betis, diajakin ngadu betis sama si kura-kura. Oke, jadi ini isinya yang B. Oke. Nah, kemudian nomor 7 kita sudah masuk ke apa ini? Surat ya sayang. Nah, ini di kelas 7 di semester 2 itu kalian sudah belajar tentang surat pribadi ataupun surat formal. Ya, oke, surat pribadi itu yang ditujukan ke perorangan, dari perorangan ke perorangan. Kalau surat dinas itu dari dinas baik ke perorangan ataupun ke suatu lembaga lainnya, gitu ya. Adik-adik mohon masih sebentar. Oke. Nah, kita lihat. Yang menjadi pertanyaan adalah, oh iya, misalnya tadi lupa ya ini tadi. Adik-adik jangan khawatir kalau adik-adik menemukan soal cerpen seperti ini tadi ya, baru sampai baik-baik atau apa eh, syukur-syukur sih kalau adik-adik membacanya dengan sabar dan teliti gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengefektifkan waktu, mengefisienkan waktu, atau ya karena misalnya apa ya supaya bisa mengerjakan yang lebih tertib gitu ya, atau memang sudah kepepet nih waktunya udah saya tinggal 20 menit lagi kalian baru nomor berapa gitu ya. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini ya, jadi ada teksnya dulu panjang biasanya sih, ini teks cerpen, teks fabel, cerita dunia fantasi ya, kalau cerita fantasi ini kalau kelas 7 itu ya, barangkali aja ada keluar ya si soal-soal itu ya, teks-teksnya. Nah,
Kalau menemukan soal seperti itu, jangan dulu panik. Oke, jangan panik dulu. Tapi lihat dulu pertanyaannya apa supaya kita tahu tujuan kita membaca itu mencari informasi tentang apa. Gitu ya. Oke, sip. Nah, ini berlaku untuk semua teks ya. Apalagi untuk yang teks-teksnya panjang. Oke, kita lihat penulisan alamat tujuan yang tepat ditandai dengan nomor. Oke, penulisan alamat tujuan yang tepat. Kita lihat. Nah, yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SMP Komoba di Bandung. YTH-nya besar. Oke, YTH itu dari kata yang terhormat. Disingkat jadi YTH. Nah, ini kurang tepat. Kenapa ini kurang tepat? Karena ini harusnya ditulisnya Y, T-nya gede. Sorry. Ini, T-nya kecil. T-nya kecil. Yang tepat. Titik, karena ini disingkat. Oke, jadi nomor satu itu kurang tepat. Nomor dua juga kurang tepat. Yang ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada titik di sini. Ya, yang ada di mana? Di sini adik-adik tuh. Ya, oke. Di Bandung. Jadi ini yang tepat ya. Kalimat nomor 4. Oke. Next. Nomor 8. Nomor 8. Yang ditanyakan adalah kalimat yang berisi kata yang bersinonim. Oke, adik-adik, apa sih kata yang bersinonim itu? Nah, sinonim itu apa? Sinonim itu adalah persamaan makna kata. Makna kata. Ya, persamaan makna kata. Contohnya apa? Ada yang tahu adik-adik? Contohnya apa? Hmm. Contohnya adalah, contohnya adalah naik dengan meningkat. Nah, itu ya. Oke, kemudian baik dengan bagus misalnya gitu ya. Oke, kita lihat. Mohon doa ayah dan ibu agar aku bisa lulus dengan predikat yang memuaskan. Ayah yang di garis bawahnya adalah ayah dan ibu, tapi ini tidak bersinonim. Kenapa? Ayah ya ayah, seorang laki-laki, ibu ya ibu, seorang perempuan. Maka ini bukan bersinonim, tetapi berantonim, berlawanan mana kata. Kemudian Bu Vivi cita-citanya menjadi pendidik. Bu Vivi cita-cita saya menjadi pendidik untuk sudah terwujud. Itu menjadi guru di SMP Wiralodra. Ini ada yang bersinonim enggak? Iya betul ya. Jadi kata pendidik itu sama dengan guru. Ya, jadi isinya yang nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, nomor satu udah tadi. Nomor 3, kenapa ini kurang tepat? Karena perhatian itu tidak sama dengan ucapan terima kasih. Ya, oke. Kemudian sahabat yang baik, semua yang saya miliki sekarang ini tidak lepas dari bantuan dan doamu. Bantuan dan doa. Beda ya, bantuan dan doa. Oke, jadi isinya nomor 2. Sip. Alright. Oke, kita lihat. Hmm. Oke, perbedaan jenis dan isi kedua teks tersebut adalah wow. Apakah kalian bisa melihat ini? Ah, ini harusnya ke bawah ya. Ini ya kalau nggak ini dia memang jadi jelas ya. Oke. Nah, adik-adik, kita lihat ini yang ditanyakan adalah oh iya, karena ini bentuknya tabel ya, mohon maaf. Mohon maaf. Oke.
Kita lihat. Di sini ada dua jenis teks. Menurut kalian ini berbeda nggak sih? Di teks satu dan teks yang kedua? Berbeda. Yang satu itu teksnya itu termasuk ke dalam teks ilmiah, itu ya. Kalau yang kedua ini termasuk ke dalam fiksi. Jadi kalau yang ini non fiksi, ini fiksi. Ya ini ilmiah, kalau ini cerita ya. Jadi beda kan? Nah, di sini ini coba saya bisa. Ini bisa. Ini pilihannya adalah yang pertama itu ini teks non non fiksi, kemudian memaparkan ilmu pengetahuan. Ya, oke. Kemudian, iya ini satunya. Kemudian ini yang ini nih ya. Ini teks fiksi berisi teks fiksi ini berisi gagasan bersifat fiktif imajinatif. Oh ya, ini yang pilihan A. Pilihan yang kedua, oke, yang B ini non fiksi mengandung unsur latah, maaf, penokohan, kemudian halo ya, kemudian ini yang keduanya teks fiksi berisi gagasan bersifat logis. Kemudian yang ini oke, ini dari dua pilihan ini, coba ada nggak, nanti misalnya tambahkan yang ketiganya, ada nggak sih yang benar jawabannya di antara dua ini? Teks non fiksi memaparkan ilmu pengetahuan. Ini teks fiksi berisi gagasan bersifat fiktif imajinatif. Oke. Okay? Minuman beralkohol tidak baik bagi tubuh. Minuman tersebut dapat meningkatkan risiko terserangnya penyakit kanker dan stroke. Minuman beralkohol juga menyebabkan kerusakan pada jantung dan sel-sel hati. Lebih dari itu, zat-zat yang terkandung dalam minuman itu menyebabkan toksin bagi tubuh. Toksin itu racun. Kemudian teks yang kedua. Ika, mari kita bersama-sama berjuang. Oma akan berjuang melawan penyakit Oma. Kamu pun berjuang untuk menyelesaikan diri di Jakarta. Datanglah ke sini kapan saja kamu mau bicara dengan Oma. Kata Oma Nani. Ika menghapus air matanya. Beban beratnya sudah hilang. Oke. Okay. Ini bahasanya resmi. Yang dibahasnya adalah minuman beralkohol. Jadi ini yes, ini adalah non fiksi. Kalau yang ini ada kata percakapan, ada kalimat percakapannya ya. Oke. Okay. Antara karakter Oma dan karakter Oma ya, Oma Nani dan karakter Ika. Berarti ini fiksi ya. Sorry, ini yang ini non fiksi. Yang non fiksi itu fiksi. Ya, oke, dari dua pilihan ini udah ada yang tepat jawabannya. Iya ada. Ya, jadi ini ini oh ini mohon maaf, mohon maaf.
Teks fiksi ini berisi gagasan. Oh, ini ke sini. Yang ini ya. Teks fiksi gagasan bersifat fiktif non fiksi fiksi non fiksi fiksi ini menceritakan tentang ilmu pengetahuan. Kalau yang ini menceritakan tentang iya ini ya imajinatif. Imajinatif. Oke. Jadi ini isinya ini teks fiksi gagasan bersifat fiktif. Ini merupakan informasi imajinatif ini. Oke. Ini isinya yang A ya, ada ketahuan dari ini juga. Mohon maaf. Oke, jadi ini isinya yang A ya. Oke. Kita lihat yang nomor 10, nomor terakhir adik-adik. Kalimat yang berisi majas perumpamaan pada kutipan tersebut ditandai dengan nomor perumpamaan. Majas perumpamaan itu ditandai dengan adanya kata bagaikan, ibarat seperti bak laksana. Tuh ya. Bagaikan ibarat seperti bak laksana. Tuh ya. Oke. Ini ya, tetapi aku lebih suka naik kuda bendi daripada berjalan kaki sebab aku amat lelah rasanya dan hal yang panas. Di sini ada konjungsi, cuman dia bukan konjungsi. Konjungsi apa? Bukan konjungsi perumpamaan ya. Jadi sebab itu alasan. Oke, sebab akibat ya. Maka bukan itu jawabannya. Lihatlah mukamu telah merah bagai jambu air karena air panas, karena panas matahari. Jawab anak laki-laki itu seakan-akan merenggut. Oke, benar hari panas tetapi tak mengapa. Aku lihat sendiri, aku ada buah payung yang boleh kita pakai bersama. Oke, yang menurut majas perumpamaan adalah oke, ini ya bagai jambu air karena panas matahari. Nih, kenapa? Karena merah itu ya, merah karena sinar matahari. Jadi seolah-olah mukanya itu merah karena ya, berupa apa jambu air kena panas matahari itu ya, bagai maksudnya bagai jambu air kena panas matahari ya. Ada kata bagai itu berarti seperti, ibarat, umpama, makanya sebutnya kalimat perumpamaan. Jadi ini isinya yang nomor 3 ya. Oke, adik-adik sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Tidak ada. Wah, keren banget kalian. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya, sayang ya. Selamat berjuang di PAT minggu depan. Ingat, baca doa, fokus ya. Kalau untuk bahasa Indonesia ya, baca soalnya terlebih dahulu, gitu ya, baru masuk ke wacana. Ya, oke. Kenapa harus begitu? Karena supaya kita tahu apa yang kita cari itu apa, gitu ya. Informasi yang kita cari itu apa? Apakah tentang gagasan utama, ataukah tentang majasnya, ataukah tentang apanya, gitu ya. Oke. Eh, apa namanya? Baru sudah kita tahu pertanyaannya apa, baca, carilah di teks, ya. Seperti itu. Oke, adik-adik, kalau begitu misalnya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, adik-adik. Saya lihat tunggu di ya.